warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jubelina Mubalen SPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu dalam jabatan tahap 3 angkatan tahun 2025. LPTK penyelenggara saya adalah Universitas Papua. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 November 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja dengan materi ajar sebagai berikut. Mata pelajaran tematik kelas 4 SD. Materi pokok peduli terhadap makhluk hidup. Model pembelajaran PBL. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat menyaksikan. Kencang nih Bang, gerak. Tegak, gerak. Pelan-pelan, awas. Aku senggol-senggol. Ih, kenapa ini yang satu nih? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita sehingga di pagi ini kita berkumpul lagi di sekolah dan kita ketemu dengan teman-teman. Ya. Karena kebaikan siapa? Tuhan. Kebaikan dari Tuhan kepada kita. Iya. Ibu guru minta salah satu anak untuk membawa kita dalam doa. Ayo, siapa yang bersedia, anak-anak? Siapa nih? Alvin, Ibu minta maju ke depan, bawa kita dalam doa. Ayo kita belajar sama kita udah selesai. Ya, silakan Adik Alvin duduk kembali. Terima kasih Adik Alvin. Ya, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Ya. Eyan, Ada Ibu Guru. Jendris, Hasil. Juliano, Ada Ibu Guru. Molviano, Ada Ibu Guru.
Ina, Absen. Neymar, Absen. Putri, Ada Ibu. dan yang terakhir Ortison. Ada Ibu Guru. Iya. Hari ini anak-anak semua hadir ya. Iya Ibu. Iya. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan sebelum kita masuk pada pembelajaran kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku adalah di sana aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang mulia. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Pernahkah kalian melihat hutan yang gundul dan hewan yang terancam punah? Pernah? Anak-anak pernah melihat? Anak-anak pernah melihat pernah toh? Di mana anak-anak melihatnya? Di kota-kota, di benda-benda, televisi. Oh, di televisi, iya. Di mana lagi? Selain di televisi, di mana lagi anak-anak? Ya? Oh, di HP. Iya. Ada lagi di tempat-tempat lain secara langsung begitu anak-anak melihatnya? Ada. Kalau secara langsung
melihat ada hewan-hewan yang terancam punah. Di mana? Di Oke. Iya. Anak-anak, tadi Ibu tanya tentang pernahkah kalian melihat hutan yang gundul? Tadi anak-anak sudah menjawab pernah, ya. Ada yang melihat lewat televisi, lewat HP, bahkan secara langsung, yaitu di daerah Serui katanya. Kemudian ada hewan-hewan yang terancam punah. Ada yang melihatnya. Hewan-hewan yang terancam punah. Ada. Iya, ada. Anak-anak lihatnya di mana? Di daerah? Iya, di Papua, khususnya di Sorong. Ya. Jadi hewan-hewan yang Hewan apa itu? terancam ini itu hewan-hewan apa? Hewan apa yang terancam? Cendrawasih. Hewan apa yang terancam punah? Cendrawasih. Iya, contohnya seperti sekarang cendrawasih. Toh? Kalau cendrawasih sekarang kita lihatnya sudah jarang, toh? Iya. Jadi hewan yang sekarang punah adalah hewan cendrawasih. Jarang untuk kita melihatnya. Ya, toh? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di rumahku atau rumah sekeliling kita. Anak-anak, nanti setelah kita belajar hari ini, maka harapan ibu guru adalah anak-anak bisa atau dapat mengidentifikasi masalah lingkungan akibat perubahan dan penembangan hutan secara liar atau ilegal. Anak-anak juga dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan secara bertanggung jawab. Anak-anak bisa membuat daftar wawancara tentang upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan kosakata baru secara menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif. Jadi, hari ini kalian akan menjadi penjaga lingkungan untuk melihat masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap?
dengan menggunakan laptop. Video ini tentang dampak pengembangan hutan liar dan perburuan hewan langka. Ibu berharap semua tenang dan simak video yang akan Ibu putar. Ya, anak-anak bisa lihat video yang Ibu putar. Oke. Anak-anak bisa lihat? Tidak. Bisa lihat atau tidak? Tidak. Iya. Kalau yang tidak bisa lihat, deretan yang di belakang bisa maju ke depan. Yang di sebelah kiri Ibu bisa merapat di depan. Tiga orang bisa. Boleh. Kalau sudah, Ibu akan mulai dengan video. Suara alam bergema. Gemuruh hujan membasahi tanah yang subur, sementara sinar matahari menyelinap di antara kanopi raksasa. Jauh di dalam belantara yang belum tersentuh, sebuah dunia tersembunyi berdetak dengan kehidupan. Hutan Papua bukan sekadar hamparan pepohonan, tetapi sebuah kerajaan purba yang menyimpan rahasia alam paling liar dan menakjubkan. Di sini, burung cendrawasih menari di ranting tinggi, menampilkan warna-warna yang seolah berasal dari dunia lain. Kasuari, burung purba dengan tatapan tajam, melangkah penuh wibawa di antara semak belukar. Sementara itu, di atas dahan kandung pohon yang langka, mengintip dengan penuh kewaspadaan, seakan sadar bahwa dunianya semakin menyempit oleh jejak manusia. Jauh dari sana, soa-soa Papua berjemur di atas batang kayu labu. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di sekelilingnya. Di kegelapan malam, satu dengar mengambil alih. Anak-anak, coba anak-anak bayangkan jika hutan di sekitar kita gundul dan burung cendrawasih sudah punah. Apa dampak bagi kita dan masa depan? Ibu guru akan membagi kalian dalam kelompok yang terdiri dari 4, dan masing-masing kelompok akan memakai nama hewan yang ada di sekitar kita, tapi yang ada di dalam
peserta didik atau LKPD pada setiap kelompok. Ya. Anak-anak, ini adalah LKPD yang nantinya sekretari ibu membagikan tiap kelompok. LKPD ini berisi masalah dan langkah-langkah kerja, dan setiap kelompok dapat membuat pertanyaan dari masalah tersebut, dan kalian akan menuliskan jawabannya di atas kertas manila. Ya. Ibu sudah siapkan kertas manilanya, yaitu masalah dan dampak dari hutan yang gundul atau dari perburuan liar, dan apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjaganya. Setiap solusi yang bisa dilakukan agar jangan sampai ada penebangan hutan dan perburuan liar yang akan mengakibatkan hutan gundul dan hewan bisa punah. Anak-anak, ibu akan membagikan kertas manila dan pensil. Anak-anak, ibu sudah membagikan kertas manila dan kita sudah membagikan kelompok masing-masing. Dan masalahnya yang anak-anak kerja, ya, yang anak-anak kerja adalah masalah, dampak, hak yang harus diperoleh, dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kita wajib menanam dan merawat pohon. Dan terakhir adalah solusi. Anak-anak sudah siap semua? Sudah. Anak-anak silakan kerja. Gitu aja.
Kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, kayu besi. Ya, boleh. Kelompok 2, kelompok 3, kayu besi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nama kelompoknya evaluasi. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok berapa nih? 4. Namanya kelompok 4. Nama kelompoknya Gaharu. Ya, tulis kelompok 4 Gaharu. Oh, anak-anak cari masalah yang hak yang harus diperoleh, kewajiban yang harus kita lakukan, dan solusi. Nama kelompoknya
Kelompok 1 sudah. Salah dampak. Hak yang harus diperoleh dan kewajiban. Yang terakhirnya adalah solusi. Bermain badminton. Semua sudah makanan. Lebih kelompok 1
Kelompok 3. Bagaimana sudah selesai? Kelompok 3. Oh. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4? Belum. Ya, kita tunggu lagi kelompok 2, 3, dan 4. Nama kelompok 1 cendrawasih ya sudah selesai.
silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Sebelum mempresentasikan, terlebih dahulu anak-anak memperkenalkan nama. Anak-anak, tenang ya. Kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok 1. Kelompok apa ya? Oh, nama kelompoknya adalah Cendrawasih. Dan sebelum mulai, ketua kelompok akan memperkenalkan nama dan teman-temannya. Ketua kelompok. Ketua kelompok siapa? Oh, Sance. Ya, nama Sance bilang begini nama saya. Ya, kemudian teman yang kedua, Nama saya Alvin. ketiga, Nama saya Diego. yang oke, ya. Lanjut. Anak-anak akan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Masalah hilangnya fungsi hutan sebagai penyumber air. Dan dampak menyebabkan banjir Anak-anak, diam ya. di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Yang harus diperoleh mendapatkan air bersih yang cukup. Kita berhak menikmati masalah hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air. Dampak menyebabkan banjir bandang di Kelompok 3. musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Hak yang harus diperoleh mendapatkan air bersih yang cukup. Kita berhak menikmati ketersediaan air tanah yang stabil dan tidak tercemar. Kewajiban yang harus dia lakukan, kita wajib menanam
dan merawat pohon. Solusi: gerakan menanam pohon. Sudah. Tidak, itu tanya kan sudah. Sudah. Iya. Tepuk. Ibu, suara kan tepuk tangan. Tepuk semangat. Belang. Tepuk semangat. Kamu bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Sudah selesai? Iya. Iya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, ada yang bertanya? Ada Ibu dari kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 1, mengapa kita harus menanam pohon kembali? Ya. Kelompok 1 jawab. Jawaban dari kelompok 4. Menanam pohon kembali adalah wujud nyata dari menjalankan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sehingga kita bisa menikmati hak atas lingkungan yang aman, bersih dan lestari. Ya, tepuk pintar. Kelompok 1 duduk. Ibu akan panggil kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, sebelum diskusi, mempresentasikan diskusinya, ketua kelompok memperkenalkan nama dan teman-teman. Saya Mariana Dinata. Ya, Perkenalkan, nama saya Ruth Magdaya Jana. ya, yang berikut. Perkenalkan, nama saya Tapa Efensiwana. Ya, Perkenalkan, nama saya Nicholas Lee. yang berikut. Perkenalkan, nama saya Hilton Yasmin. Ya, ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Masalah kehilangan habitat satwa langka. Ketua, suaranya agak besar, agak tinggi ya. Masalah kehilangan habitat satwa langka. Dampak menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan karena tempat tinggal dan sumber makanan mereka hilang. Berhak mendapatkan pengakuan dan melihat secara langsung di hutan berbagai jenis satwa langka. Kewajiban wajib menjaga kebersihan dan kelestarian habitat alami satwa langka dari kerusakan dan pencemaran. Solusi: pelestarian habitat buatan kita dapat membuat tempat minum atau tempat berlindung sementara untuk satwa kecil seperti kupu-kupu dan burung. Iya, kita tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok 1, 3, dan 4 ada yang bertanya? Ada. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Mengapa kita harus membuat habitat buatan? Iya, kita kembali ke kelompok 2. Jawaban dari
tepuk tangan. Ibu persilakan kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kita akan lanjut dengan kelompok 3. Untuk kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan. Kelompok 4, kelompok 3 sebelum mempresentasikan kelompok 4 memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Eyang Fitrian Mubalik. Perkenalkan, nama saya Jessica Fitrian Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ortis Mubalik. Perkenalkan, nama saya Putri Anasana. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Juliano Yendris Mubalik. Oke. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Masalah permintaan pasar gelap yang tinggi meningkatkan perburuan nilai jual Dengan cendrawasih yang tinggi mendorong pemburu liar untuk terus berburu, mempercepat kepunahan, berhak melihat dan menikmati keunikan cendrawasih yang hidup aman di habitatnya, bukan di kandang ilegal, wajib menolak secara tegas untuk membeli atau menerima produk dari burung-burung cendrawasih, membuat slogan sederhana yang berisi penolakan untuk pembelian atau pendukung perdagangan satwa liar. Ya. Anak-anak, itulah diskusi dari kelompok 3 yaitu kayu besi ya, kelompok 3 kayu besi. Dan untuk anak-anak ada yang bertanya? Ada. Ya, silakan. Mengapa harus membuat slogan sederhana yang berisi penolakan pembelian satwa liar? Ya, silakan kelompok kayu besi menjawab pertanyaan dari kelompok 2 cendrawasih. Membuat slogan adalah aksi nyata yang efektif untuk memutuskan rantai perdagangan ilegal, semua dengan kewajiban kita sebagai warga dari negara. Iya, benar. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3 duduk kembali. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mulai lagi dengan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ya, untuk kelompok 4, Ibu persilakan maju ke depan. Iya, nama kelompok 4 adalah
Silakan mulai dengan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Ramzi Endro Mubade. Perkenalkan nama saya Trismi Kayajan. Perkenalkan nama saya Daud Idris Koso. Perkenalkan nama saya Tedesi Nyamaran. Perkenalkan nama saya Jerika Stefanini. Ya. Silakan lanjut dengan presentasinya. Kelompok 4 dahar masalah peran kita dalam ekosistem. Dampak hilangnya cendrawasih dapat mengganggu penyebaran biji-bijian, mengaruhi keseimbangan ekosistem hutan Papua secara keseluruhan. Berhak mendapatkan manfaat dari peran satwa, misalnya burung sebagai penyebar biji, serangga sebagai penyerbuka yang esensial untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Wajib belajar dan memahami fungsi setiap jenis satwa di lingkungan kita. Misalnya, mengapa cendrawasih penting bagi hutan Papua, solusi mengidentifikasi apa yang dimakan cendrawasih. Iya. Itulah presentasi dari kelompok 4. Untuk kelompok yang lain, ada pertanyaan? Oke, kalau ada silakan. Pertanyaan kelompok 4. Apa saja makanan burung cendrawasih? Jawaban dari kelompok 4. Secara umum, makanan utama burung cendrawasih terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu buah-buahan dan serangga. Pintar. Tepuk tangan. Kelompok 4, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah kalian telah menyampaikan semua hasil kerjanya, maka ibu guru akan berdiskusi dengan kalian tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan membandingkan dengan lokasi yang berbeda, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Mengapa penting menjaga keseimbangan alam? Anak-anak, kalian tahu mengapa pentingnya menjaga keseimbangan alam? Menjaga keseimbangan alam sangat penting karena alam menyediakan semua yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, benar. Alasannya karena tumbuhan dan hutan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dan jika hutan rusak, kualitas udara kita akan menurun, menyebabkan gangguan kesehatan. Dan hutan juga berfungsi seperti pond raksasa yang menyerap dan menyimpan air hujan. Jika keseimbangan ini terganggu, misalnya karena penembangan liar, kita akan mengalami banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Setiap makhluk hidup, termasuk satwa yang seperti cendrawasih, memiliki peran penting seperti penyebar biji atau predator. Jika satu jenis hilang, rantai makanan terputus dan bisa
dan udara segar, serta melihat satwa-satwa unik yang ada di Indonesia, khususnya di Papua. Jadi, kerusakan kecil pada salah satu bagian alam, misalnya penebangan pohon, akan berdampak besar pada bagian alam yang lain dan akhirnya mengganggu kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu apa itu dataran rendah dan dataran tinggi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi dataran rendah dan dataran tinggi adalah dua jenis penampakan alam yang dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut. Iya, benar. Jadi, menanam pohon kembali atau sering disebut reboisasi dan penghijauan adalah salah satu kewajiban terpenting kita sebagai warga negara dalam menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, membuat habitat buatan adalah wujud nyata dari kewajiban kita untuk memperbaiki kerusakan alam. Ini adalah solusi lokal dan sederhana. Ini adalah solusi lokal dan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai penjaga lingkungan di sekitar kita. Yang berikut, membuat slogan sederhana yang berisi penolakan pembelian satwa liar seperti burung cendrawasih adalah kegiatan yang sangat penting dan efektif. Yang keempat, burung cendrawasih sering disebut juga burung surga. Memiliki pola makan yang cukup beragam, namun menu utamanya di alam liar sangat bergantung pada sumber daya yang ada di habitat. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pelajaran yang sangat penting hari ini. Mari kita lihat apa saja harta ilmu yang sudah kita dapatkan. Anak-anak, coba sebutkan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang keterkaitan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Siapa yang bisa jawab, anak-anak? Silakan. Satu hal baru yang saya pelajari hari ini adalah bahwa dataran tinggi adalah penyimpanan air untuk dataran rendah. Iya. Benar. Tepuk tangan untuk kita. Pertanyaan kedua. Mengapa tindakan membuat slogan penolakan terhadap pembelian satwa liar itu lebih efektif daripada hanya melarang perburuan? Silakan. Karena fokus efektif daripada hanya melanggar perburuan, karena fokus pada upaya memutus rantai permintaan Sudah? Iya, benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Pertanyaan yang ketiga, apa kewajibanmu yang paling mudah untuk memutuskan perdagangan
cendrawasih. Siapa yang bisa jawab anak-anak? Saya menolak membeli atau menggunakan produk dari satwa liar dan membuat slogan penolakan. Ya benar, tepuk tangan. Yang soal terakhir adalah setelah pembelajaran hari ini, apa kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda di rumah atau di sekolah? Ya anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya. Saya akan lebih rajin menanam pohon, merawat tanah di rumah. Oke, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan untuk ya, terima kasih. Hebat sekali. Kalian sudah menjadi pahlawan lingkungan hari ini. Sekarang mari kita perlu penelitian kita dengan meminta bantu orang dewasa. Kalian akan mencatat tugas mandiri, yaitu membuat 5 daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mewawancarai orang tua, kakek atau nenek, atau tokoh masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan, dan akan dibawa pada pembelajaran selanjutnya. Luar biasa, Ibu Guru sangat bangga dengan kerja keras kalian. Ide-ide hebat dan semangat kalian untuk menjaga lingkungan. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda. Iya, kalian adalah generasi yang peduli, yang bertanggung jawab. Mari kita simpan semua semangat ini dan kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, Ketua. Ya. Untuk doa penutup, Ibu akan membawakan doa penutup. Sebelum anak-anak kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa. Anak-anak, ketika kita berdoa, kita harus duduk yang rapi, tenang. Ya, semua sudah rapi, tenang. Ya, sikap kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami menaikkan puji dan syukur kehadiran Engkau karena Engkau telah menuntun kami dari mulainya pembelajaran kami hingga berakhir. Oleh sebab itu Bapak, di saat ini kami anak-anak-Mu mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kamu jaga dan lindungi kami di tengah perjalanan hingga sampai di rumah baru. Kamu jaga juga guru-guru kami, dan kami mohon semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mohon. Amin. Siap berdiri. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat